Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yanti Febrianti. Di sini saya akan review ulang materi dari Dr. Andes Muhammad Rendi Ardiandi, SHMH. Materi ini saya akan melanjutkan dari yang kemarin, yaitu tentang selayang pandang hukum ekonomi. Materi pertama yaitu hukum. Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Nah, dalam hukum yang saya tadi jelaskan di atas itu ada sanksi. Nah, sanksi itu ada juga hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Kalau misalkan hukum pidana itu contohnya itu seperti penjara. Kalau misalkan perdata itu misalkan ganti rugi. Nah, yang ketiga itu administrasi negara, penutupan izin perusahaan jika diselenggarakan akan dapat sanksi yang lebih tegas. Kalau misalkan dari pihak hukum perusahaan itu ditutup, ya ditutup. Kalau misalkan dibuka juga akan mendapatkan sanksi yang lebih tinggi, yang lebih tegas. Contohnya misalkan sanksi hukum mati. Nah, ada keadilan. Keadilan itu suatu keadilan menurut undang-undang yang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama. Contohnya yaitu semua pengendara wajib untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas. Kalau misalkan sekarang lagi booming itu kan COVID-19, semuanya harus wajib memakai masker. Jadi sekarang kemana-mana harus memakai masker. Kalau misalkan nggak memakai masker, ada dendanya gitu ya. Dan juga untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri gitu. Untuk apa sih? Untuk merawat diri kita sendiri agar tidak terkena oleh COVID-19. Kedua, ada kepastian hukum. Nah, kepastian hukum itu apa sih? Kepastian hukum adalah dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan, perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Contohnya, pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan jika tidak dapat dikatakan pemerasan. Ketiga, ada kemakmuran. Nah, kemakmuran itu apa sih? Kemakmuran merupakan suatu keadaan yang berkembang, berkemajuan, memiliki beruntungan baik atau memiliki status sosial yang sukses. Kemakmuran sering kali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi faktor-faktor yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai tingkat, misalkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Materi selanjutnya yaitu dasar peraturan. Nah, di sini ada Undang-Undang Negara Rakyat Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ada juga pasal ayat 28 ayat 5 bahwa untuk penegak dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri negara hukum. Nah, pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. HAM dapat diartikan hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Contohnya di Indonesia adanya trias politik, pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, yaitu adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, yaitu pemerintah berdasarkan peraturan. Nah, pemerintah berdasarkan peraturan itu yang menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden.
Materi keempat yaitu adanya peradilan administrasi. Apa sih adanya peradilan administrasi tersebut? Adalah peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tersebut. Ciri kelima, adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Keenam, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memiliki hak siapapun. Ciri yang terakhir, adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Jadi intinya masyarakat itu nyata ada dalam peran untuk berpartisipasi, ikut mengawasi perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Materi selanjutnya yaitu unsur negara hukum. Kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk mencapai keuntungan baik itu di bidang 1. Produksi barang. Produksi barang itu apa sih? Produksi itu adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna untuk barang yang memenuhi kebutuhan. Tujuan produksi barang itu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran. Kedua, yaitu distribusi atau pemasaran. Distribusi atau pemasaran barang dapat diartikan sebagai memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa produsen kepada konsumen sehingga penggunaan sesuai dengan yang diperlukan, jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Ketiga, perdagangan barang. Apa sih perdagangan barang? Perdagangan barang adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, bukan pemaksaan gitu, nggak ada pemaksaan gitu. Pada masanya awal sebelum uang ditemukan tukar-menukar barang dinamakan barter, yaitu barang dengan barang. Pada masanya modern perdagangan dilakukan dengan penukaran dengan uang. Pada masa awalnya sebelum uang ditemukan, tukar-menukar dinamakan yaitu barter. Nah, menukar barang dengan barang, dan pada masanya sekarang perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Jadi barang dengan uang. Kalau misalkan kan sebelumnya itu disebutnya barter, barang dengan barang. Kalau sekarang itu zaman now gitu ya. Jadi dari uang menjadi barang, dari barang bisa menjadi uang gitu. Yang terakhir adalah jasa. Jasa, apa sih jasa? Jasa adalah sebagai sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Misalnya, bila Anda potong rambut, jasa dikonsumsi ketika diproduksi, tetapi hasil jasa tampak dan akan berakhir beberapa waktu. Jadi, memotong rambut itu hasil jasa tukang cukur si A gitu. Jadinya gitu. Kalau misalkan tolong masakin makanan, nah itu tuh berarti jasa ya orang yang memasak gitu. Selanjutnya yaitu hukum ekonomi. Hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang adil, tidak dibeda-bedakan. Adil itu tidak dibeda-bedakan. Jadi ke si A dan ke si B itu intinya mah enggak ngebela si A, enggak ngebela si B, tetapi harus ada di tengah, bisa ke sini bisa, ke sana bisa. Jadi kita itu harus di tengah, harus adil. Materi selanjutnya pembagian hukum. 1. Adanya kegiatan ekonomi. 2. Adanya keuntungan yang menjanjikan.
3. Terpenuhinya syarat-syarat perjanjian. Dalam terpenuhinya syarat-syarat perjanjian ada 4 poin. Pertama, adanya kesepakatan para pihak. Kedua, kecakapan bertindak. Keempat, adanya jaminan dari adanya pelaksanaan bisnis. Terbagi menjadi 2 poin, yaitu hukum dan keamanan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.